Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start, 'cause how you do anything is... Marc Marquez kalah cepat dari dua pembalap Yamaha di Praktijk MotoGP Inggris. Menjelang MotoGP Inggris 2025, ada dua pembalap Yamaha yang lebih cepat dari Marc Marquez saat latihan bebas yang digelar di sirkuit Silverstone. Yamaha kembali menunjukkan taringnya. Kali ini bukan hanya Fabio Quartararo yang bisa melesat dengan waktu tercepat, namun Jack Miller yang membela tim satelit pramak Yamaha melakukan hal serupa. Setelah Free Practice atau FP1, kedua pembalap Yamaha itu tampil lebih konsisten di Praktijk hingga menggusur catatan waktu dari para pembalap Ducati Lenovo, KTM Factory, dan Aprilia Racing. Hasil Praktijk tercatat Fabio Quartararo menghuni peringkat kedua tercepat dalam satu putaran di Silverstone menorehkan waktu 1 menit lebih 57,342 detik. Artinya pencapaian El Diablo saat sesi latihan tersebut hanya selisih 0,047 detik dari Alex Marquez yang menjadi tercepat di peringkat pertama dengan torehan 1 menit lebih 57,295 detik. Seperti diketahui, Yamaha M1 yang digunakan oleh pembalap Monster Energy Yamaha mendapatkan aero depan baru untuk MotoGP Inggris. Walaupun tidak berbahan dasar karbon, namun sepertinya cukup membantu. Tim memberitahu saya bahwa kami punya kejutan, tetapi itu masih belum sepenuhnya, ujar Quartararo setelah latihan, dikutip Crash.net. Ini prototipe, bukan karbon. Bobotnya memang agak lebih berat, tetapi saya merasa itu menguntungkan dan saya ingin menggunakannya. Sementara yang menghuni peringkat ketiga ada Jack Miller. Pembalap pramak racing Yamaha itu baru kali ini masuk tiga besar menunggangi Yamaha YZR M1 setelah hijrah dari KTM. Jack Miller mencatatkan waktu 1 menit lebih 57,642 detik, selisih tipis dari Quartararo. Namun yang menarik adalah kedua pembalap Yamaha itu lebih cepat dari Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Dominasi Marc Marquez digusur pembalap Yamaha setelah MM93 sempat tergelincir, walaupun sebelumnya pembalap asal Spanyol itu sempat yang tercepat saat FP1. Marc yang menduduki peringkat keempat dalam sesi Q1 itu hanya mencatatkan waktu 1 menit lebih 57,655 detik, selisih tipis dari Jack Miller. Sedangkan rekan satu timnya, Pecco Bagnaia masih kesulitan. Murid terbaik Valentino Rossi yang kini menghuni urutan ketiga klasemen sementara belum bisa tampil maksimal dengan Ducati Desmosedici EP25. Pecco hanya berada di posisi ketujuh atau hanya berada 2 tingkat di atas Alex Rins yang baru kali ini lolos ke Q2. Dengan begitu ada 3 pembalap Yamaha yang masuk 10 besar, dan momen tersebut sudah lama tidak terjadi. Sementara itu, Marc Marquez diuntungkan kebijakan Ducati daripada Francesco Bagnaia. Mantan teknisi Aprilia, Giulio Bernadelle, menyebut bahwa Marc Marquez akan lebih diuntungkan dibandingkan Francesco Bagnaia dengan pengembangan Ducati. Menjelang bergulirnya seri MotoGP Inggris 2025, Ducati sedang menjadi sorotan terkait dengan performa timpang dari dua andalannya yaitu Bagnaia dan Marquez. Sebagai senior yang sudah bergabung di tim ini sejak 2021, Bagnaia justru sedang berkubang dengan kritikan tajam yang memecah fokusnya tampil di sirkuit Silverstone. Bagaimana tidak? Murid Valentino Rossi tersebut kesulitan dalam mendapatkan kemenangan setidaknya hingga 6 seri pertama MotoGP 2025 ini. Bagnaia mengukir 4 podium dengan 1 kemenangan saja dari sesi balapan utama dan membuatnya tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara. Sedangkan Marquez, dia langsung melejit dan menunjukkan dominasinya meski berstatus sebagai joki teranyar untuk motor Desmosedici EP25. Tak main-main, rider berjuluk Baby Alien tersebut langsung melejit dengan mendapatkan 4 podium dengan 3 kemenangan di balapan utama. Catatan Marquez kian mentereng jika menilik dari hasil sesi sprint atau balapan mini yang selalu dia menangkan. Peraih 8 gelar juara dunia itu pun melejit ke puncak klasemen sementara dengan raihan 171 poin atau berjarak 51 angka dengan Bagnaia. Salah satu yang menyebabkan Bagnaia kesulitan dalam meraih kemenangan musim ini adalah dia belum cukup mumpuni dalam mengoptimalkan potensi EP25. Rider Italia tersebut bahkan sempat tak nyaman dengan motor EP25 dan lebih memilih untuk memakai versi musim sebelumnya dalam seri EP Americas. Tak ayal, arah pengembangan mesin motor pasukan Borgo Panigale itu untuk musim selanjutnya bisa menentukan arah keberuntungan Bagnaia dan Marquez. Hal tersebut diungkapkan oleh Giulio Bernadelle yang pernah bekerja sebagai teknisi untuk tim Aprilia. Bernadelle tak memungkiri bahwa saat ini seluruh tim sedang berlomba menciptakan mesin dengan revolution per minute, RPM,
atau kecepatan putaran mesin yang tinggi. Dengan memiliki RPM yang tinggi, mesin tentunya memiliki daya alias tenaga yang banyak untuk berakselerasi lebih cepat. Di sisi lain, hal tersebut tentunya akan diimbangi dengan engine brake dan pengereman yang lebih tajam dari biasanya yang memungkinkan pembalap kesulitan saat menikung. Peraturan MotoGP tidak mengizinkan inovasi apapun. Dengan cara yang sama, jika saya meningkatkan kecepatan mesin secara signifikan, ucap Bernardelle. Apa yang sudah dicoba oleh Yamaha dalam beberapa musim terakhir dan apa yang telah dilakukan Honda pada era Marquez adalah membuat RPM lebih tinggi. Dan mesin yang berputar lebih tinggi adalah mesin yang paling terang yang memiliki lebih banyak tenaga untuk berakselerasi. Tapi kemudian, engine brake menjadi jauh lebih tajam dengan cara yang sama. Karena mesin yang mudah berakselerasi akan mudah pula untuk melambat dan hal ini mengganggu saat memasuki tikungan. Imbuhnya, dilansir dari Motosan. Untuk Ducati sendiri, Bernardelle masih percaya bahwa mereka akan memakai mesin EP25 ini sebagai basis untuk mesin motor mereka musim depan. Tak ayal, dengan karakter yang tampak sekarang, arah pengembangan tim pabrikan Ducati ini akan lebih menguntungkan untuk Marquez dibandingkan Bagnaia. Jadi, jika Ducati telah membuat sebuah evolusi, mereka pasti telah mencari performa minimum, terutama fakta mesin 25 akan menjadi base, dasar, 26, ucap Bernardelle. Jadi, jika mereka ingin mendapatkan performa yang lebih baik pada basis mesin 2024, mereka mungkin membuat akselerasinya lebih kuat dan cepat. Dengan mencoba mendapatkan beberapa ratus RPM lebih banyak, dan ini berdampak pada pengereman mesin. Sehingga bagi Marquez itu mungkin masih merupakan hal yang baik, sedangkan Bagnaia itu sama sekali kurang menyenangkan, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez, Silverstone memiliki tikungan kanan yang banyak, ini kelemahanku. Marc Marquez berhasil 5 kali meraih pole position di MotoGP Silverstone yakni pada 2013, 2014, 2015, 2017, dan 2019. Namun anehnya, rider Ducati Lenovo itu hanya 1 kali menang yakni pada 2014. Mengapa dia selalu gagal menang di EP Inggris? Sambil tertawa Marquez menjawab, saya tahu alasannya dan saya akan menghindarinya akhir pekan ini. Tetapi saya lebih suka tidak mengungkapkannya sebelum balapan. Marc Marquez melanjutkan, kalau tidak, adik dan rekan setim saya akan tahu. Alex dan Pecco Bagnaia akan cepat. Dan saya akan mencoba untuk cepat tidak hanya di kualifikasi, tetapi juga di balapan. Sejurus kemudian The Baby Alien mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya. Balapan di tikungan kanan yang panjang merupakan salah satu kelemahan saya, bahkan di Catalonia dan Qatar. GP Qatar tahun ini berbeda, jadi kita lihat saja nanti. Jangan panik dan jangan stres. Jadi mungkin semuanya juga akan berbeda di Silverstone kali ini, imbu juara dunia MotoGP 6 kali itu. Musim ini, Marc Marquez tampil mendominasi dengan meraih 3 kemenangan race utama dan menyapu bersih 6 kemenangan sprint. Performa rider berusia 32 tahun itu kembali seperti saat dia belum mengalami cedera bahu yang berkepanjangan pada 2020. Ada beberapa hal yang mempengaruhi. Hal terpenting adalah pengembangan motor. Saya sudah mencoba motor EP24 saat tes di Catalonia dan saya langsung melihat langkah maju yang besar. Jauh lebih baik untuk dikendarai, ungkap Marquez yang tahun lalu menggunakan EP23 di tim Grace ini. Pacar Gemma Pinto itu menekankan, di tim pabrikan, kita memiliki lebih banyak peralatan, lebih banyak teknisi untuk mendukung kita, lebih banyak komentar, dan lebih banyak umpan balik. Namun, tim Grace ini juga memiliki banyak hal untuk ditawarkan, performa yang sangat bagus, seperti yang ditunjukkan Alex Marquez. Namun tentu saja, mereka adalah tim satelit.